Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Minggu 17 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Kusuma dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan Injil hari ini, yakni dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan ayat 11a, baiklah kita mempersiapkan hati untuk masuk ke dalam suasana perjamuan malam terakhir. Yesus tahu bahwa saat sengsaranya sudah semakin dekat. Ia tahu bahwa para muridnya akan tetap tinggal di dunia menghadapi ketakutan, tekanan, dan berbagai tantangan karena iman mereka. Maka Yesus berdoa kepada Bapa. Marilah kita mendengarkan dengan hati terbuka bagaimana Yesus menyerahkan murid-muridnya kepada Bapa dan bagaimana doa Yesus itu menjadi kekuatan bagi kita sampai hari ini. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikmu adalah milikku, dan milikku adalah milikmu, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak lagi ada di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, pada perjamuan malam terakhir Yesus berdoa kepada Bapanya. Doa yang sangat menyentuh, karena Yesus tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, padahal ia tahu bahwa saat sengsaranya sudah semakin dekat. Yesus justru berdoa secara khusus bagi para murid dan pengikutnya, yaitu mereka yang telah mendengar firman Tuhan, yang telah menerimanya, dan yang berusaha hidup menurut ajarannya. Yesus berkata, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku." Yohanes bab 17 ayat 9. Biasanya orang berdoa setelah suatu peristiwa terjadi. Kita baru berdoa
ketika ada kesulitan, tetapi Yesus berbeda. Yesus berdoa untuk sesuatu yang belum terjadi, tetapi Ia tahu akan terjadi. Yesus tahu bahwa Ia akan memasuki sengsaranya. Ia tahu bahwa Ia akan ditangkap, dihina, disiksa, disalibkan, wafat, lalu bangkit dan kembali kepada Bapa. Tetapi murid-muridnya masih akan tetap tinggal di dunia. Mereka tidak ikut naik ke surga bersama Yesus. Mereka masih harus menghadapi dunia dengan segala tantangan, ancaman, penolakan, dan penderitaan karena iman mereka. Karena itulah Yesus berdoa bagi mereka. Yesus menyerahkan mereka kepada Bapa. Yesus memohon agar mereka tetap dijaga, dipelihara, dikuatkan, dan tetap menjadi milik Bapa walaupun mereka masih hidup di tengah dunia yang tidak selalu ramah terhadap iman. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat apa yang terjadi dengan para murid setelah Yesus disalibkan. Mereka dilanda ketakutan yang sangat besar. Mereka takut ditangkap. Mereka takut ikut dihukum. Mereka takut mengalami nasib yang sama seperti guru mereka. Mereka bukan orang-orang yang tiba-tiba menjadi gagah berani. Mereka juga manusia biasa yang mempunyai rasa takut, kekhawatiran, kelemahan, dan tentunya punya batas kemampuan. Tetapi Yesus tidak meninggalkan mereka. Sesudah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Ia meneguhkan mereka, menguatkan mereka. Dan sebelum naik ke surga, Yesus meminta mereka menantikan kuasa dari tempat tinggi. Maka para murid berkumpul. Mereka bertekun dalam doa. Mereka tidak langsung bergerak dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak mengandalkan keberanian manusiawi. Mereka menunggu, berdoa, dan membuka diri kepada karya Allah. Lalu pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas mereka. Hari itu menjadi titik balik. Murid-murid yang tadinya takut menjadi berani. Yang tadinya bersembunyi mulai keluar dan tampil di depan umum. Yang tadinya gentar mulai mewartakan kemuliaan Tuhan. Dan hasilnya sungguh luar biasa. Banyak orang mendengar pewartaan mereka, bertobat dan dibaptis. Inilah buah dari doa Yesus. Doa Yesus tidak membuat para murid bebas dari semua masalah. Mereka tetap harus menjalani penderitaan, menghadapi penolakan, tetap harus memikul salib sebagai pengikut Kristus. Tetapi doa Yesus membuat mereka tidak hancur oleh ketakutan. Doa Yesus membuat mereka dikuatkan, membuka jalan bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam diri mereka. Para pendengar setia dari Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kita masih hidup di dunia, masih menghadapi banyak yang bisa membuat kita takut, entah karena penyakit, bencana, keadaan ekonomi, atau yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu, Injil hari ini memberi penghiburan yang sangat besar. Yesus berdoa untuk kita. Yesus tahu bahwa kita masih berada di dunia, dan ini tidak selalu mudah. Yesus tahu iman kita sering diuji. Tahu kita bisa takut, lelah, bingung, dan merasa tak sanggup. Tetapi Yesus tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Ia mendoakan kita kepada Bapa, menyerahkan kita ke dalam perlindungan Bapa, dan menghendaki agar kita tetap menjadi milik Bapa, tetap setia kepada firman-Nya, dan tetap kuat menjalani hidup sebagai murid-Nya. Maka, jika hari ini kita sedang takut, marilah kita kembali bertekun dalam doa. Kita kembali mendekat kepada Tuhan. Sebab doa bukan hanya tempat kita meminta pertolongan. Doa adalah tempat kita dikuatkan, tempat ketakutan kita pelan-pelan diserahkan kepada Tuhan, tempat Roh Kudus bekerja, mengubah hati yang takut menjadi hati yang percaya. Kita mungkin tidak langsung melihat semua masalah selesai, tetapi kita akan menerima kekuatan untuk menghadapinya. Kita tidak pernah sendirian. Yesus telah berdoa untuk kita. Marilah kita tetap percaya,
tetap bertekun dalam doa, tetap membuka diri kepada Roh Kudus, dan tetap berjalan sebagai murid-murid Yesus. Sebab kita adalah milik Bapa yang telah dipercayakan kepada Yesus dan dijaga dalam kasih-Nya. Amin. Marilah kita berdoa untuk menutup renungan kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendirian. Ia mendoakan kami, menyerahkan kami ke dalam perlindungan-Mu, dan menghendaki agar kami tetap setia sebagai murid-murid-Nya. Utuslah Roh Kudus-Mu agar hati kami yang takut menjadi tenang, iman kami yang lemah menjadi kuat, dan hidup kami semakin berani menjadi saksi kasih-Mu. Jagalah kami, keluarga kami, dan semua orang yang sedang mengalami ketakutan, agar tetap percaya bahwa Engkau menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa bulan depan. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Ibu Erna Kusuma untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.